Total investasinya Bapak Presiden dari 100 gigawatt adalah kurang lebih sekitar 73 miliar US dollar atau setara dengan 1.140 triliun lebih. Dari total pekerjaan ini bisa kita melakukan efisiensi terhadap subsidi setiap tahun 73,9 triliun rupiah. Bisa menciptakan lapangan pekerjaan kurang lebih sekitar 5,52 juta lapangan kerja. Kalau ini mampu kita implementasikan semuanya, penurunan emisi sebesar 140 juta ton CO2 per tahun dengan nilai ekonomi karbon sebesar 6,31 triliun rupiah. Nah, baterainya itu ditambah lagi. Nah, baterainya tergantung mau 4 jam, mau 24 jam, itu harganya akan mengikuti tentang lama daripada pemakaian baterai itu. Nah, daerah-daerah desa-desa yang selama ini belum ada listrik, kita akan penetrasi dengan program 100 gigawatt dan listrik masuk desa agar semuanya bisa ada listriknya. Jadi ini Bapak, kalau ini mampu kita bisa lakukan, maka penurunan terhadap impor BBM kita khususnya jenis solar akan turun dan semuanya akan kita memakai energi nasional. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyebut tawuran di kawasan Manggarai dipicu persoalan sepele antar kelompok anak muda. Pramono menilai penanganan tidak cukup hanya dengan penindakan, tetapi juga perlu menyediakan ruang olahraga dan kegiatan positif bagi generasi muda. Pemirsa, Indonesia dan Jerman terus memperkuat hubungan ekonomi melalui pengembangan kerjasama di sejumlah sektor strategis. Menko Perekonomian menjelaskan upaya memperkuat investasi dari Jerman didorong mulai dari investasi energi terbarukan, semikonduktor hingga pendidikan vokasi. Dalam pertemuan tertutup antara delegasi pemerintah Jerman dengan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Indonesia mendorong sejumlah proyek potensial di sektor energi terbarukan serta penguatan rantai nilai industri semikonduktor untuk menjadi tujuan investasi Jerman ke depannya. Selain itu, kerjasama pendidikan vokasi turut menjadi perhatian dikarenakan Jerman dinilai memiliki keunggulan dalam pengembangan pendidikan berbasis keterampilan. Seperti diketahui, Jerman merupakan salah satu mitra penting Indonesia dan telah banyak berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi dengan lebih dari 250 perusahaan asal Jerman telah menjalankan bisnis serta beroperasi di Indonesia dengan total investasi kumulatif sepanjang 2021 hingga 2026 mencapai 1,23 miliar dolar Amerika. Hampir 4 billion US dollar, dan tadi disampaikan kepada Menteri Commerce bahwa kita akan ada rapat untuk terus bagaimana kita bisa meningkatkan proyek-proyek green energy ini untuk bisa mendapatkan akses pembiayaan termasuk juga dari KfW. Dan kalau kita ketahui bahwa Jerman mempunyai keunggulan di bidang riset terapan, precision manufacturing, standar industri, dan inilah yang kita ingin kerjasamakan dalam pertemuan-pertemuan berikutnya. Sementara itu, Menteri Federal untuk Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan Jerman, Rim Alabali Radovan, menegaskan komitmen negaranya untuk memperkuat kerjasama ekonomi dan pembangunan dengan Indonesia. Menurutnya, pelaku usaha Jerman memiliki peluang besar untuk berkontribusi dalam pembangunan berkelanjutan di Indonesia. A long-standing trustful cooperation, especially in the development cooperation, and I'm looking to strengthen our cooperation in the economic sector and also development. So we talked about how we can strengthen German businesses being part of sustainable development in Indonesia, especially in the field of renewable energy. Selain investasi, kedua pihak juga membahas perkembangan Indonesia-European Union Comprehensive Economy Partnership Agreement yang diharapkan dapat ditandatangani pada tahun ini. Airlangga menambahkan keunggulan Jerman dalam riset terapan precision manufacturing dan standar industri menjadi bidang yang akan terus dikembangkan dalam kerjasama kedua negara. Dari Jakarta, Raharjo Patmo, IDX Channel.
Selanjutnya, pemirsa, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia mendorong semua pemangku kepentingan untuk mempercepat pembangunan pembangkit panas bumi atau PLTP, di mana potensi energi berbasis panas bumi atau geotermal di Indonesia cukup besar. Menurut Bahlil, Indonesia memiliki potensi panas bumi sekitar 23,2 gigawatt, namun baru 11,6% yang telah menjadi kapasitas terpasang. Pemerintah kini mendorong percepatan pengembangan melalui pembenahan regulasi, insentif, dan penegasan kepada pengembang agar konsesi yang sudah diperoleh tidak berhenti tanpa realisasi proyek. Pemerintah sendiri menempatkan pengembangan panas bumi sebagai bagian dari upaya memperkuat kedaulatan energi sebagai terobosan energi alternatif. Pemanfaatan panas bumi juga untuk mengurangi ketergantungan terhadap energi impor. Sementara itu, berdasarkan data Kementerian SDM, total potensi panas bumi nasional mencapai 23.202,77 megawatt. Sedangkan kapasitas terpasang 2.776,39 megawatt. Sekitar 88,4% potensi tersebut masih belum tergarap. Bahwa Indonesia adalah negara nomor 1 di dunia yang mempunyai resource terhadap geotermal. Kita nomor 1, tetapi dalam implementasinya kita itu nomor 2, Amerika masih nomor 1. Akselerasi pengembangan energi panas bumi di Indonesia terus dimaksimalkan. Langkah strategis dilakukan untuk mendukung target peningkatan kapasitas pembangkit, sekaligus memperkuat kemandirian dan kedaulatan energi nasional berbasis geotermal. Dalam gelaran Indonesia International Geothermal Convention and Exhibition, PGE mendapatkan surat penugasan untuk pengembangan potensi sumber daya panas bumi PSPE Cubadak Panti. Penugasan ini menjadi salah satu langkah untuk mempercepat pengembangan potensi geotermal Indonesia yang mencapai sekitar 24 gigawatt. Sejumlah proyek juga terus dikembangkan, diantaranya Kogen 30 megawatt di Ulu Belu, 15 megawatt di Lahendong, serta akselerasi proyek Lumut Balai 3 dan 4. Pengembangan panas bumi dinilai strategis untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap energi impor. Terlebih, Indonesia memiliki sekitar 40% potensi panas bumi dunia. Bagi PGE, jadi ini bukan hanya sekedar historical milestone, tapi ini juga merupakan momen penting bagi kita bagaimana memperlihatkan Indonesia sebagai leader pengembangan panas bumi di dunia. Ini yang kita harapkan. Jadi kita tidak hanya besar dari sisi kapasitas, tapi juga kita juga menjadi bangsa yang kuat dari sisi inovasi terkait dengan pengembangan panas bumi di dunia. Jadi kita menjadi World Geothermal Center of Excellence di dunia. Ini yang menjadi harapan kita. PGE menargetkan pengembangan panas bumi tidak hanya meningkatkan kapasitas energi bersih nasional, namun juga mendorong inovasi dan investasi di sektor panas bumi. Jakarta, Indira Utomo, Auliansyah, IDX Channel.